besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat kita akan diakui sebagai umatnya dan akan diberikan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini adalah malam Jumat ya, tanggal berapa sudah? Tanggal 20 tanggal 20 Zulqa'dah enggak? Iya. Ya kan? Nah, tanggal 20 Zulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk kepada bulan Zulhijjah. Jadi sebelum kita masuk pada kajian, alangkah baiknya ini adalah pertemuan kita, mungkin awal-awal daripada pertemuan kita, pengajian kita, bisa dikatakan wiritan kita di wilayah desa pinggir. Mudah-mudahan ajang wirid ini, ajang pengajian ini adalah ajang menyambung silaturahim yang selama ini kita sudah vakum, tidak ada lagi tegur sapa antar sesama. Akhirnya inilah tercetus kita buat satu program, yaitu program dalam mempererat tali silaturahim. Semua kotoran yang ada di dalam rumah itu bisa dibersihkan dengan sapu. Ada sebagian kotoran rumah itu sampah ya, atau pasir, itu mungkin bisa dibersihkan dengan sapu. Tapi kalau kopi yang tumpah disapu, makin joroklah rumah itu. Terus ada pula cat, lengket di lantai, mana bisa disapu, dia udah lengket. Begitu pula lah kotoran-kotoran di dalam hati kita, ya. Gimana caranya kita membersihkan hati kita? Kita harus kenal dulu apa kotoran-kotoran hati kita. Selama ini kita sering mendengarkan penceramah, ya, kita sering mendengarkan kajian-kajian tentang kotoran jiwa. Iri, dengki, sombong, ria, dendam. Iri, dengki, sombong, ria, dendam. Ini masih satu bab. Padahal ada 4 bab lagi yang belum kita kaji. Maka insya Allah malam ini kita kaji beberapa bab untuk bagaimana cara membersihkan hati. Di situ menyambung tali silaturahim sambil mengambil sedikit ilmu dalam ilmu kajian agama Islam. Itu berikutnya nanti insya Allah bergilir nanti ya, kita terus, dan nanti sebulan sekali kita bisa kajian akbar. Jadi dalam Percam Kecamatan Pinggir, dalam wilayah Kecamatan Pinggir, kita nanti bisa bertemu, bisa nanti ditentukan apakah di pinggir pada dunia. Karena dia ngerasa akhirat nggak ada kok. Inilah yang benar-benar hidup di dunia ini. Ya. Jadi subhat dan syahwat ragu akan adanya akhirat, maka syahwat dunia akan meningkat. Jadi ketika kita ditanya, seorang yang beriman ditanya, kamu percaya nggak adanya surga? Pasti jawabannya percaya. Kenapa? Kalau dia nggak percaya nanti takut diejek. Wah, orang nggak Islam nih, nggak percaya surga. Nah, gitu ya. Ketika ditanya percaya nggak siksa kubur ada? Pasti kita jawab percaya. Tapi sebenarnya rata-rata kita masih ragu adanya surga itu. Kita masih ragu kalau kita bisa mati. Kita masih ragu kalau ada siksa kubur. Seandainya kita benar-benar yakin adanya kematian, seandainya kita yakin adanya siksa kubur, seandainya kita yakin adanya surga dan neraka, pastilah kehidupan kita tidak akan kita sia-siakan. Pastilah kita ibadah juga nggak malas-malasan. Karena selama ini kita malas-malasan ibadah. Kenapa? Karena kita ragu akan adanya surga. Ragu kita. Contoh nih ya, contoh. Saya berikan contoh kepada siapa? Ustaz Ridho lagi ya. Ustaz Ridho, seandainya Ustaz Ridho ini ragu dengan berita yang saya sampaikan, apa yang terjadi? Contoh, saya punya berita. Ustaz Ridho, tadi barusan ada keluarga Ustaz Ridho nelpon saya. Ustaz Ridho tidak bisa besok harus pulang kampung karena ada sesuatu yang mendesak. Jikalau Ustaz Ridho ini ragu akan yang saya sampaikan, apa yang terjadi? Pasti setelah mendengar berita itu, dia hanya mendengar lalu tidak memikirkan sama sekali. Alah, mungkin Ustaz itu bercanda.
siap itu dia pulang, siap itu dia beraktivitas sebagaimana mestinya. Tidak dipikirkan sama sekali. Tapi ketika Ustaz Ridho tadi percaya dengan kabar yang aku sampaikan, yakin dengan kabar yang aku sampaikan, apa yang terjadi? Pasti dia langsung berpikir, besok aku sama siapa pulang kampungnya? Pakai mobil yang mana? Ya, uang cukup apa enggak? Pasti itu akan terpikir di benaknya. Langsung sibuk memikirkan. Begitu pula lah kita dikabarkan kita adanya surga, dikabarkan adanya neraka. Kalau kita tidak yakin, tidak percaya, maka kita abaikan surga dan neraka itu. Kita abaikan kematian itu, kita abaikan siksa kubur itu. Tapi kalau kita percaya, yakin adanya siksa kubur, yakin adanya surga, yakin adanya neraka, pastilah tak kita sia-siakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Pastilah tak kita sia-siakan umur yang Allah siapkan untuk kita. Sebagian saudara kita sudah meninggal, sudah mati dan meninggalkan kita. Tapi alhamdulillah kita masih hidup, masih diberi waktu untuk bertaubat kepada Allah, masih diberi waktu untuk beramal soleh, masih diberi waktu untuk berzikir. Maka manfaatkan waktu yang ada. Jadi kalau udah itu kotorannya apa tadi? Subhat dan syahwat. Lalu apa obatnya? Lalu apa cara untuk membersihkan itu tadi supaya kita nggak ragu sama akhirat? Gimana caranya supaya kita nggak ragu sama surga dan neraka? Gimana caranya? Begitu pula lah tadi. Kalaulah kotorannya itu lem atau cat di lantai kita, gimana cara membersihkannya? Pakai cutter, dikorek-korek, ya, disemprot, dibersihkan. Nah, ketika hati kita tadi yang mengotori jiwa kita tadi itu keraguan adanya surga, ragu akan ada neraka, apa obatnya? Bagaimana solusinya supaya kita nggak ragu lagi? Solusinya adalah ilmu dan amal. Perbanyaklah nuntut ilmu. Ilmu apa itu? Jangan ilmu yang lain. Jelasnya ilmu tentang akhirat, jelasnya ilmu tentang surga. Bagaimana keadaan kita nanti di surga, bagaimana nanti keadaan kalau kita di neraka, bagaimana keadaan kalau kita nanti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, bagaimana nanti keadaan kita ketika nanti dimasukkan ke dalam kubur. Itu harus kita pelajari ilmu-ilmu yang seperti itu, sehingga keyakinan kita akan bertambah. Setelah itu apa lagi? Perbanyak amal soleh, banyakkan amal soleh. Sholat sunnah, rawatib, jangan ditinggalkan. Baru puasa sunnah, zikir, baca Quran dan sebagainya. Perbanyaklah amal soleh itu, maka keimanan itu tadi, keyakinan itu tadi akan hadir dalam hati kita. Itulah satu titik kebahagiaan yang mungkin orang lain tak bisa rasakan kebahagiaan itu. Dalam hati kita merasa, ya Allah, hari ini aku susah, ya Allah, hari ini aku banyak ujian. Ini mungkin hanya di dunia, tapi insya Allah nanti di akhirat aku akan bahagia. Ada harapan yang dapat menggairahkan hidup kita. Apa itu? Surga. Kenapa? Karena kita yakin adanya surga. Tapi kalau tidak yakin, maka tidak ada gejolak keimanan kita dalam hati kita. Kalau yakin keadanya surga, pasti ada gejolak keimanan dalam diri kita. Minat untuk beribadah, minat untuk berzikir, mengembangkan amal-amal soleh yang ada dalam potensi kehidupan kita. Mungkin sudah setengah jam. Belum lagi. Betul lah. Itu yang pertama. Kotoran hati yang pertama apa? Subhat dan syahwat. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya adalah banyakkan ilmu dan kalau ada kajian-kajian ilmu, ikuti, datang. Di mana ada kajian ilmu, datangi. Tapi lihat-lihat juga kajian ilmu yang bagaimana. Jangan sampai kita masuk dalam doktrin sesat ini nanti. Sehingga itulah terbenak dalam pikiran kita. Makanya kajian kita selalu ini kajian-kajian ilmu. Makanya yang tadinya kita sering baca Yasin, baca tahtim, tahlil, itulah kita rombak dengan kajian. Bukan berarti Yasin itu tidak utama. Bisa nanti kita lakukan sendiri di rumah. Nah, ini khusus kita buat kajian-kajian ilmu. Supaya apa? Supaya kita nggak ragu lagi akan adanya surga.
Kalau kita ragu akan adanya surga, bagaimana mujahid ini dengan tekadnya yang luar biasa? Diajak perang, alah, mati konyol nanti. Kenapa? Tidak ada keimanannya dalam surga itu. Ketika dia yakin akan adanya surga, jangankan mati sekali, mati puluhan kali pun dia berani. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama tadi. Yang kedua, apa kotoran jiwa kita? Apa kotoran hati kita yang kedua? Kotoran hati yang kedua adalah syirik. Pelajari bagaimana syirik itu. Ya, dia ada namanya syirik akbar, ada nama syirik asghar. Syirik akbar itu jelaslah, itu mengotori jiwa kita, menyembah selain Allah, menyembah setan, takut kepada selain Allah, takut hantu, takut di penjara, takut mati, takut dan segala macam. Itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Riya dalam ibadah termasuk syirik kecil. Memakai tangkal-tangkal jimat-jimat termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Maka ini akan mengotori jiwa kita, seakan-akan kita nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana obatnya untuk membersihkan syirik akbar dan syirik asghar ini? Obatnya adalah belajar ilmu tauhid. Itulah nanti insya Allah program kita. Kajian untuk berikutnya ada nanti kajian ilmu tauhidnya, ada kajian ilmu fikihnya, ada kajian ilmu tahsinnya. Itulah terus nanti kita bergilir terus tiap-tiap rumah. Insya Allah dengan kajian ilmu tauhid kita tak lagi melakukan kesyirikan. Nah, itu kotoran yang kedua. Kotoran berikutnya adalah apa? Kotoran berikutnya adalah itulah yang saya sebutkan tadi. Iri, dengki, sombong, riya, dendam. Ya, iri, dengki, sombong, riya, dendam. Ini satu bab. Bab yang ketiga. Apa itu? Itu adalah kotoran di dalam jiwa kita. Bagaimana cara membersihkan iri, dengki, sombong, riya, dendam ini? Cara membersihkan itu supaya kita tidak iri, tidak sombong, tidak riya, tidak dendam. Caranya adalah perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyaklah zikir, mengingat Allah. Kalau Allah lah yang maha besar, kita ini kecil. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Allah yang maha kaya ilmunya, kita ini cuma diberi sedikit. Lalu apa yang perlu kita sombongkan? Gitu ya. Apa kata Allah? Bahwa saja Allah memberikan ilmu itu sebagaimana seperti jarum yang dicelupkan di laut. Itulah setetes, itulah ilmu yang dibagi untuk manusia. Kita ingat kalau kita ini maha lemah, yang kuat itu adalah Allah. Maka ketika kita mengingat itu, lembutlah hati kita. Nggak mau sombong lagi, nggak mau meninggi lagi. Kenapa? Kita ini makhluk lemah, makhluk lupa, makhluk yang serba membutuhkan orang lain, makhluk sosial. Jadi jangan tinggikan diri kita, jangan sombongkan diri kita. Kenapa? Sombong pun matinya. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang sombong mati. Ada orang sombong mati. Siap itu nggak ada yang mau nguburkan, nggak ada yang mau tahlilan. Ada orang sombong, dia kalau apa? Ada orang ngundang wirid, dia nggak mau datang. Ada ngundang acara-acara mendoa, nggak mau datang. Ada acara pesta pun nggak mau datang. Giliran dia mendoa, nggak ada orang yang mau datang ke rumahnya. Coba bayangkan, apa nggak sedih itu? Makanya perbaiki hati, perbaiki diri kita, hilangkan rasa sombong. Kita ini sebenarnya sama. Kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saling membutuhkan. Mungkin cukup sampai di situ saja insya Allah ya kajian kita. Supaya apa? Supaya ibarat gelas, kalau diisi banyak-banyak nanti tumpah. Akhirnya tidak ada gunanya. Isinya sedikit saja tapi bermakna ketika kita minum. Insya Allah demikian, karena ada sesi berikutnya setengah jam kemudian ke depan nanti ada sesi tanya jawab. Pertanyaan ini boleh masalah yang tadi atau boleh masalah yang lain tentang seputaran agama. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya jadikan PR. Insya Allah demikian. Bila taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi